Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih Pak Pangisti dan juga para jamaah sekalian, Prof. Win, Prof. Umi, Dr. Sawitri, Pak Muhlisin, dan lain-lain yang terus mengikuti acara kajian digital kita. Dan pada pagi hari ini saya menjawab banyak pertanyaannya. Banyak pertanyaan dari sekian banyak orang yang mengikuti, baik Jabri maupun telepon, sehingga kemudian saya mengangkat tema ini sebagai bagian dari persiapan kita untuk mempersiapkan kalau kita mau masuk ke era apa itu namanya rumah sakit digital, ya, rumah sakit digital. Baik. Jadi dengan adanya disruption rumah sakit di era digital dan bidang ini itu belum dimasuki ya oleh secara masif oleh para investor kapitalis gitu ya. Kenapa sih saya kok menyebut kapitalis itu? Karena keseluruhan investasi yang masuk kepada bidang-bidang startup digital itu kan pada akhirnya perusahaan itu diakuisisi, dimiliki, dan kepemilikan dari para founder itu terdilusi. Jadi akhirnya kepemilikan perusahaan itu kan menjadi lebih dari 90% itu milik asing kan gitu. Maka kemudian saya lebih suka menyebutnya dengan kalimat kapitalis, ya kan? Dan itu menimbulkan bubble dan juga peralihan kepemilikan dari perusahaan itu dari founder atau owner yang dia adalah anak bangsa menjadi kepemilikan asing. Yang pada akhirnya kemudian ketika dia exit itu kemudian menimbulkan bubble itu. Nah, saya kira ini nanti juga akan kita masuk kepada model bisnisnya. Tapi apa sih yang perlu kita persiapkan dulu dalam menangkap peluang bisnis rumah sakit ya di era digital ini. Yang jelas ini belum tersedia, belum ada. Saya sudah short sehingga kemudian memang ini peluang kita jamaah Baitul Izzah untuk bisa mempersiapkan ini di tempat kita masing-masing. Apa saja yang perlu kita siapkan ya? Yang jelas kan dalam konteks first principle thinking itu adalah tidak memerlukan membangun gedung rumah sakit. Nah, ini yang pentingnya. Satu. Jadi ketika kemudian kita bicara rumah sakit digital, itu jauhkan pikiran kita dari membangun gedung rumah sakit. Jadi tidak ada pikiran untuk mengumpulkan uang lalu kemudian membangun gedung rumah sakit. Ini yang harus kita pikirkan sejak dari awal. Nah, pikiran kita sudah berangkat dari sini. Jadi apa yang kemudian kita persiapkan adalah develop aplikasi mobile. Develop aplikasi mobile atau web mobile atau nanti saya sebut sebagai LPWA, nanti akan saya jelaskannya. Kemudian backbone-nya kedua setelah aplikasi itu terbentuk, maka yang kedua adalah bentuk tim medis ya, terdiri dari dokter dan paramedis. Karena ini menjadi backbone, dia nanti akan menjadi gatekeeper 24 jam. Nah, setiap keluhan nanti akan sampai di situ. Lalu kemudian kan ketika kemudian endingnya dia harus masuk rumah sakit, maka kita sudah punya kerjasama dengan rumah sakit. Nah, pada intinya kan merawat orang yang ada keluhan penyakit itu tidak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi ditangani di tempat masing-masing sampai kemudian dokter menentukan apakah dia memang harus masuk rumah sakit atau cukup dirawat. Setidaknya cukup dirawat di rumah itu pun sudah menjadi
layanan yang luar biasa gitu ya. Tapi ketika pada akhirnya misalnya setelah 2, 3 atau 4 hari dokter itu menyimpulkan dari sekian pemeriksaan termasuk hasil labnya harus masuk ke rumah sakit, maka kita rumah sakit digital ini sudah terkonek ya, terhubung dengan rumah sakit konvensional untuk mendapatkan tindakan medis, dan di situ ada beberapa hal yang kita bisa memperbaiki layanan. Nah, nanti saya akan jelaskan. Lalu kemudian yang keempat itu kerjasama dengan Pemda ya, pemerintah daerah atau pemerintah kota dan lain-lain. Nanti ini penting. Nah, sekarang yang diperlukan adalah membangun aplikasi. Ya, jadi pengganti dari gedung bangunan itu adalah aplikasi. Atau saya menyebutnya sebagai LPPA, jadi Launch Progressive Web Application. Nah, ini sedikit saya mau menjelaskan istilah ini ya. Jadi aplikasi itu sesungguhnya terjadi perkembangan kan. Kalau dulu kita itu kan mengakses internet itu dengan menggunakan laptop atau PC. Maka website yang kita akses itu dia berupa web yang didesain untuk laptop atau PC. Pada waktu itu ya belum ada orang itu mengakses web itu atau internet itu dengan handphone, itu belum ada. Ya, sehingga kemudian let's say ini sekitar tahun 2008, 2009 itu semuanya orang masih mengakses melalui internet, melalui laptop. Lalu kemudian berkembang sekitar tahun 2010-an itu mobile gadget ini sudah memiliki kemampuan untuk mengakses internet, dan kemudian web itu kemudian dibuat responsif untuk bisa diakses di mobile. Sehingga kemudian kalau dulu itu web yang didesain untuk laptop itu kalau diakses di web di gadget itu jelek sekali gitu loh, terpotong-potong, tata letaknya kacau gitu kan, sehingga kemudian muncul web yang berbentuk mobile. Itu saya mengalami masa transisi ini. Jadi saya sejak berbisnis online itu dan eksis mendapatkan income online dan udah berkeliling dunia itu dari hasil itu sejak tahun itu masih menggunakan web laptop atau desktop itu. Tapi ketika kemudian terjadi perpindahan dengan waktu itu dimulai dengan gadget yang namanya BBM, BlackBerry Messenger BBM itu, orang mulai bisa mengakses web itu di mobile. Dan lalu kemudian Android juga mulai muncul, dan kemudian semakin banyak orang itu berpindah mengakses. Dulu kalau saya lihat di data statistik itu bisa 90% orang mengakses itu dari laptop atau PC. Tiba-tiba berubah drastis, terbalik. Lebih dari 70% di tahun sudah 2012-an itu orang mengakses dari mobile. Maka kemudian saya itu punya ratusan web itu langsung turun drastis karena orang sudah tidak menggunakan laptop lagi kan untuk mengakses internet, sehingga kemudian dia hanya mengakses web yang didesain untuk mobile. Nah, lalu muncullah kemudian responsive web, ya, web yang didesain untuk mobile, karena gadget mobile itu punya banyak ukuran, ada yang iPad, ada yang tab, ada yang ukurannya macam-macam, nah, gitu, yang BlackBerry sekian, yang ini sekian, itu sekian. Nah, sehingga kemudian website itu kemudian nggak bisa didesain untuk satu perangkat atau satu device. Nanti kalau didesain untuk satu perangkat, dia bagus muncul di handphone merek BlackBerry Messenger, tapi begitu di akses di Samsung kacau. Nah, lalu kemudian teknologi web itu berkembang ke responsif. Jadi begitu dia mendetek
gadgetnya itu apa, ukuran layarnya berapa, maka kemudian dia itu langsung fit menyesuaikan layar itu sehingga tampilan itu menjadi sesuai. Nah, itu terjadi di kisaran tahun 2012, 2014, 2000 2015-an ya, sekitar itu. Nah, lalu kemudian web ini kurang bisa mengakomodir adanya artificial intelligence atau kemudian yang ditanamkan kepada web atau ditanamkan kepada software untuk mendevelop web itu. Lalu kemudian muncullah namanya aplikasi. Nah, maka kemudian orang itu lalu mendesain aplikasi. Jadi orang tidak lagi diarahkan ke web, tapi orang itu disuruh mendownload aplikasi. Dari aplikasi itulah kemudian berbagai macam AI, ya, artificial intelligence itu ditanamkan di situ. Sehingga orang itu kalau mau menggunakan jasa layanan, itu orang disuruh download aplikasi dulu. Nah, makanya kemudian muncul namanya Play Store. Kemudian kalau di Apple, apa namanya di Apple juga muncul iOS, ya kan? Nah, sehingga kemudian ketika kita mengakses sebuah layanan itu tidak lagi dari Google. Kenapa? Karena dia tidak memiliki alamat www apa kan gitu. Dia aplikasi gitu, aplikasi. Kenapa? Satu alasannya karena kemudian orang ingin menanamkan artificial intelligence, lalu kemudian dengan mendownload aplikasi itu sesungguhnya yang terjadi Bapak Ibu adalah kita itu apa namanya mengizinkan perusahaan-perusahaan pembuat aplikasi itu untuk menjadi intel bagi diri kita. Kenapa? Karena ketika kita mendownload aplikasi itu, maka device kita itu terregister. Apanya? IMEI-nya. Jadi bukan nomor HP-nya, bukan. IMEI. IMEI itu ya kode apa itu namanya kode ID dari sebuah handphone itu email itu terregister ke dalam perusahaan itu, lalu perusahaan itu bisa memantau kita, mengikuti kita kemana saja, aktivitas kita dipantau terus, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan yang membuat aplikasi itu bisa mendapatkan big data, kemana saya, kemana kita berada di mana, sehingga untuk mengetahui kantornya Pak Mangesti itu tidak lagi bertanya, dikasih form kemudian disuruh mengisi kantornya mana. Kalau kayak begitu bisa bohong. Tapi kalau setelah kita pasangi artificial intelligence dengan berbagai algoritma yang di situ, maka kemudian kita bisa melakukan olah data dengan big data. Lalu kemudian kita perusahaan yang memiliki aplikasi yang kemudian tertanam di dalam HP-nya orang-orang itu bisa mendata, Pak Mangesti ini kalau pagi sekitar jam 8 sampai jam 15 itu kok terus-menerus ya berada di titik ini. Oh, ini kantornya. Ini Pak Mangesti ini kok kalau jam 18 sampai jam pagi gitu terus menerus berada di titik ini rumahnya. Nah, kalau rumahnya nanti 2 atau 3 ini kok setiap kali apa namanya, oh ini rumahnya 2 ini berarti kalau hari ini itu berada di sini. Nah itu dia, jadi perkembangan apa itu namanya aplikasi dengan kemudian menanamkan artificial intelligence itu disalurkan dalam aplikasi itu sehingga kemudian kita itu bisa diikuti bukan hanya sekedar aktivitas posisi kita, tetapi juga kemudian berbagai aktivitas, beli ini dicatat, beli itu dicatat, masuk ke apa itu namanya ke kafe ini dicatat, masuk ke kafe itu dicatat, sehingga kemudian dari big data kemudian bisa diketahui, oh kemampuan belanja
si orang ini itu dalam 1 bulan sekian. Oh oke, jadi dia akan dimasukkan sebagai orang yang punya kemampuan ini. Nanti data ini bisa dijual kepada orang yang mau beriklan, hanya kepada orang yang punya kemampuan daya beli. Nah, sekian. Orang ini kemudian, oh ini sukanya ke kafe ini, kafe ini, kafe ini, kafe ini, bisa disimpulkan. Oh dia suka ini. Nah, itu aplikasi. Ya, sehingga kemudian berubahlah teknologi itu kepada aplikasi mobile, tetapi aplikasi mobile itu memiliki keterbatasan tertentu, yaitu ketika orang mendownload banyak aplikasi, handphonenya lemot, sehingga kemudian orang menjadi sangat berhati-hati untuk mendownload aplikasi. Nanti kalau aku download aplikasi, itu kemudian HP saya bisa lemot, ya kan? Dan kemudian orang menjadi enggan download aplikasi kalau aplikasi itu tidak penting-penting amat. Sehingga kemudian peristiwa ini itu menyebabkan model bisnis digital itu berubah. Kenapa? Karena ada yang namanya cost acquisition user. Jadi dengan adanya aplikasi, orang pembuat web itu, atau perusahaan digital itu harus menyediakan budget yang namanya cost acquisition user. Gimana caranya supaya orang itu mau mendownload aplikasi, lalu ininya perangkatnya itu di device-nya itu kemudian diregister dan bisa dipantau. Nah, ini ya, sehingga kemudian orang itu kemana aja, aktivitasnya apa saja itu bisa dibaca. Nah, ini juga mengalami persoalan karena kemudian aplikasi itu beda-beda. Kalau HP kita Android, maka kemudian aplikasinya harus Android dan kita downloadnya di Google Play Store. Tapi kalau iOS, iPhone, ya nggak bisa lagi. Jadi harus mendevelop aplikasi yang iOS. Kalau HP-nya di luar itu, iOS dan Android, misalnya sekarang itu Huawei itu Harmony, maka ya harus membuat aplikasi dan kemudian nanti akan dimasukkan kepada aplikasi yang harmoni. Nah, sehingga ini membawa kesulitan kepada perusahaan-perusahaan developer harus mendevelop Android, mendevelop Apple, mendevelop yang lain lagi untuk bisa menjangkau pengguna agar kemudian akuisisi user, meregister orang masuk ke dalam aplikasi dia. Nah, lalu sekarang muncul cara baru nih yang namanya PWA, Progressive Web Application. Nah, kalau kemudian rumah sakit digital ini dibuat aplikasi, maka kesulitan bagaimana mengakuisisi user, kan nanti muncul cost akuisisi user. Maka kemudian yang paling tepat untuk digital rumah sakit itu adalah PWA, Progressive Web Application. Jadi dia apa? Dia sebenarnya aplikasi. Kita develop sebagai aplikasi. Tetapi untuk memudahkan orang agar bisa mengakses layanan kita, maka kita tidak melaunchingnya itu dalam bentuk aplikasi. Tapi kemudian aplikasi yang didevelop itu dicarikan jalan supaya bisa diakses melalui domain, ya, melalui alamat tertentu, sehingga kembali orang bisa melakukan search dari Google dan bisa langsung masuk kepada layanan kita tanpa perlu dia harus mendownload. Nah, gitu. Ya, jadi ini supaya sedikit agak bisa mengikuti apa namanya perkembangan ini ya. Nah, lalu muncullah namanya PWA, Progressive Web Application. Jadi dia sebenarnya itu adalah aplikasi sehingga kemudian dia bisa muncul di mobile dengan responsif, tetapi tidak perlu orang itu mendownload aplikasi, sehingga ketika orang punya handphone Android yang memorinya sudah penuh, dia bisa mengakses dan kemudian serasa persis ya, serasa persis seperti aplikasi. Ini saya contohkan ya. Saya contohkan ini sebentar.
Saya mau wah ini kok nggak bisa saya pakai HP ini. Sebentar. Salah saya join. Supaya ada gambaran apa yang tadi saya jelaskan itu nggak ngawang-ngawang gitu ya. Saya contohkan langsung. Recording in progress. Nah, ini contoh kalau kemudian kita mengakses melalui aplikasi. Sebentar, kok suaranya double ya. Sebentar. Nah, sebentar. Belum muncul ya? Oke. Nah, ini bentuk-bentuk aplikasi. Bentuk-bentuk aplikasi. Dan kalau kita mengakses dari aplikasi-aplikasi yang di sini nih kayak Facebook, nah itu berarti ketika kita mendownload itu artinya Bapak Ibu sebenarnya kita itu mengizinkan Facebook untuk menginteli kita karena kemudian kemana-mana dia itu terus-menerus akan memantau kita. Nah, lalu kemudian kalau kemudian browser itu dia akan berbentuk web kalau kita mengakses itu. Nah, maka kemudian yang PWA itu PWA itu dia tidak diakses melalui aplikasi tapi melalui Google Chrome ini biasa. Seperti aplikasi yang kita punya itu PWA. Nah, ini. Ini kan persis seperti aplikasi, tapi kalau kita lihat di sini itu kan ada alamatnya. Nah, gitu. Ini PWA namanya. PWA. Jadi dia aplikasi, tampilannya aplikasi, tetapi dia bisa diakses melalui PWA. Nah, kalau modelnya kayak begini, maka tidak perlu melakukan akuisisi user. Jadi, ketika kemudian rumah sakit digital itu kita develop menjadi aplikasi, lalu kita tampilkan dia sebagai PWA, maka kemudian kita tidak perlu mengeluarkan cost yang namanya cost acquisition user. Kenapa? Karena orang untuk mengakses itu nggak perlu download dulu, dia langsung bisa apa itu namanya? Dia bisa langsung melalui Google, bisa langsung melalui Google dan bisa mengakses aplikasi kita. Ini contoh-contoh nih, contoh nih yang saya. Nah, ini contoh yang saya demokan itu adalah misalnya ini, kemudian kita membuat, saya membuat itu Surabaya Home Care ya, Surabaya
homecare.com. Nah, ini dia surabayahomecare.com. Ini dia bentuknya aplikasi, ya, tetapi kemudian bisa diakses melalui alamat. Nah, ini namanya PWA, Progressive Web Application. Sehingga kemudian kalau kita membuatnya seperti ini, kalau kita membuatnya seperti itu, maka tidak perlu ada cost acquisition user. Kenapa? Karena selama ini ketika perusahaan-perusahaan startup digital membuat aplikasi itu cost yang paling banyak itu kan cost acquisition user. Tujuannya adalah supaya orang itu mendownload aplikasi lalu terregister. Nah, tapi kemudian orang itu nggak bisa menemukan dia di Google, langsung ke alamat web. Nah, sekarang muncul terobosan baru yang kita buat ya, dalam semua aplikasi yang saya buat itu sudah menggunakan PWA, Progressive Web Application. Sehingga kemudian kita tidak memerlukan cost acquisition user. Cukup memerlukan apa itu namanya advertising, Google AdWords maupun Facebook Ads. Sehingga cost yang kita perlukan itu bukan cost acquisition user, cuman cost advertising. Nah, ini jauh lebih murah. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi pilihan untuk menampilkan aplikasi atau web layanan ini saya lebih arahkan kepada PWA. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi sudah saya jelaskan ya. Tujuannya adalah Nah, mengapa membangun aplikasi yang namanya PWA, Progressive Web Application, adalah tujuannya satu, supaya kita tidak perlu cost acquisition user. Sebab apa? Cost acquisition user itulah yang habisnya triliunan-triliunan di Gojek, Bukalapak, Tokopedia itu. Sehingga kemudian menyebabkan model bisnisnya menjadi kita tidak bisa ngikut-ngikut. Kenapa? Karena ya harus didukung oleh kekuatan dana yang sangat besar kan untuk melakukan cost acquisition user. Nah, dengan terobosan PWA ini maka kita bisa membuat aplikasi, tapi aplikasi itu bisa diakses langsung melalui web sehingga kita tidak perlu memerlukan budget untuk cost acquisition user. Cukup advertise, ya, online advertise, misalnya Google AdWords atau Facebook Ad atau link kepada WA. Nah, gitu. Ini satu ya, kenapa saya pilihkan untuk membangun rumah sakit digital ini adalah PWA. Nah, di situ kemudian ada namanya LPWA. Nah, ini paten yang saya buat ya. Jadi ini L itu launch. Jadi gini, ini kalau perlu saya jelaskan begini. Kalau PWA itu berarti orang bisa mengakses kepada melalui web. Tetapi akibatnya kita tidak bisa meregister device orang itu. Jadi kita tidak punya database tentang orang itu. Nah, akhirnya kemudian ini seperti kita kehilangan peluang untuk bisa mendapatkan data dari aktivitas orang itu. Kalau kemudian dia bentuknya PWA, karena PWA sampai sekarang itu belum bisa melakukan itu tadi registrasi device orang itu. Nah, saya membuat namanya launch PWA. Nah, jadi membuat aplikasi, tapi dia kecil sekali, kemudian bisa di-download melalui Play Store, dan kemudian di situ kecil sekali sehingga orang yang apa itu namanya, yang handphone memorinya sedikit itu tidak ada masalah. Nah, tetapi kemudian launch application yang kecil itu hanya digunakan untuk meregister device.
Nah, ketika kemudian aplikasinya itu diklik, dia sebenarnya tidak menjalankan aplikasi, tapi kemudian mengakses PWA. Nah, ini baru ini ya, ini baru dan yang apa itu namanya rumah sakit digital itu kita desain dengan LPWA, Launch a Progressive Web Application. Tujuannya adalah memberikan kemudahan ya, sehingga kemudian tidak perlu dalam konteks kita membangun perusahaan rumah sakit digital itu mengeluarkan budget cost acquisition user, itu tujuannya. Karena cost acquisition user itu biayanya sangat mahal. Kita cukup keluar advertising ya, pakai Google Ads atau Facebook Ad atau web atau pakai WA. Nanti bisa. Nanti ini teknis itu ya, teknis. Sehingga kemudian kita bisa menghasilkan sebuah develop application yang cepat, mudah, murah. Nah, ini kan satu. Nah, jadi apa gunanya aplikasi itu? Nah, ini yang paling penting. Kenapa kok kita harus membuat? Nah, itu tadi pengganti rumah sakit gedung ini tadi. Dia itu adalah sebuah wahana layanan yang bisa berada di gadget setiap orang tanpa perlu download bahkan, sehingga bisa menjangkau semua orang dengan mudah dan cepat. Nah, di web itulah kemudian kita mengkonsolidasi semua stakeholder yang terkait dengan layanan rumah sakit digital itu. Satu, pasien. Ketika pasien itu mendapatkan keluhan, maka kemudian di gadgetnya itu dia sudah bisa langsung mengakses layanan kita, langsung terhubung dengan dokter. Jadi kita juga sudah harus mengkonsolidasi dokter. Kenapa? Karena SOP yang kita pakai adalah SOP home care. Home care itu ada SOP-nya ya di kedokteran. Nah, lalu kemudian kita mengkonsolidasi perawat karena perawat ini menjadi ujung tombak dari layanan ini. Nah, kemudian labs, kemudian apotek, kemudian nanti juga transportasi dan endingnya juga di rumah sakit kalau kemudian dokter akhirnya memutuskan dia masuk rumah sakit. Yang ketiga, proses payment yang mudah dan akuntabel. Nah, nanti perawat sudah datang ke sana, lalu kemudian ketika kemudian dilakukan tindakan di rumah itu kan yang penting orang sakit itu keluhannya apa, bukan yang pertama itu dibawa ke rumah sakit, orangnya vertigo, orangnya lemes, orangnya dalam keadaan mungkin muntah-muntah atau apa, harus dibawa ke rumah sakit dulu. Yang penting dilakukan tindakan dulu kan di rumah, dan tindakan yang di rumah itu dilakukan oleh perawat, yang perawat itu sudah berkonsultasi dan dalam pengawasan dokter, kan intinya begitu. Nah, sehingga kemudian tindakan yang dilakukan oleh perawat itu nanti ada biayanya. Nah, biaya itu dipermudah dengan aplikasi yang kita buat karena di situ sudah ada paymentnya. Apakah orang itu nanti punya uangnya itu ada di bank, maka kemudian dia bisa membayarnya dengan QRIS. QRIS-nya yang kita integrasikan di situ, dia bisa menerima pembayaran dari macam-macam bank apapun tanpa ada biaya. Kalaupun kemudian si pasien itu ternyata nggak punya itu dan uang cash, ya uang cashnya dikasihkan kepada perawat, perawatnya kemudian memasukkannya melalui payment gateway atau payment integrator itu sehingga kemudian bisa diterima. Ah, gitu. Jadi ini penting sekali sehingga kemudian apapun uang yang dia miliki, apakah ada di bank, apakah ada cash, apakah kartu, apakah apa itu bisa dilakukan pembayaran. Lalu pembayarannya juga langsung terbagi menurut siapa saja stakeholder yang kemudian mendapatkan bagian. Tadi dokter yang pertama menerima keluhan, lalu kemudian dia melakukan telemedicine, lalu kemudian dia mengirimkan perawat, dari paket yang dibayar itu dokter ini dapat dan langsung dari pembayaran itu langsung terbagi. Nah, ini kan sistem yang kemudian harus akuntabel dan mudah. Tidak perlu rekonsiliasi tiap bulan menghitung dokter ini mendapatkan mendapatkan pasien berapa, siapa aja, nggak perlu. Jadi dengan sistem yang kita buat ini, pembayaran yang dilakukan oleh pasien ketika dirawat oleh perawat yang datang ke rumah, sekian rupiah yang dibayarkan itu sudah ada paket-paketnya masuk ke ini siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa, terbagi langsung. Nah, itu jadi fungsi aplikasi LPWA itu di situ sehingga kemudian tidak menyulitkan dalam hal-hal yang begini-begini kan. Ini kan sepele tapi ya penting sekali gitu. Lalu proses record data mediknya sehingga kemudian dokter tadi itu bisa memantau pasien yang tadi dikirim perawat itu kemudian akhirnya
endingnya bagaimana? Apakah cukup dilakukan perawatan di rumah atau pada akhirnya harus dikirim ke rumah sakit? Lalu rekod mediknya itu kemudian kita buat di dalam database di sini sehingga kemudian kalau kapan-kapan pasien ini telepon lagi, ada keluhan lagi, maka bisa di-call. Nah, oke, riwayatnya itu sudah ada. Nah, termasuk kemudian kalau kemudian berbagai kota terintegrasi, maka kemudian ini bisa menjadi rekod data medik yang terintegrasi. Kenapa? Karena kemudian kita kan bisa saling integrasi itu di antara layanan rumah sakit digital yang kemudian kita buat di berbagai kota kan gitu. Lalu proses integrasi dokter, perawat, lab, apotek, dan rumah sakit, payment, insurance, dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya ketika kemudian diputuskan harus masuk rumah sakit, itu kan kemudian harus ditentukan itu. Ini pasien punya asuransi apa? Punya biaya perawatan berapa? Sehingga kemudian ketika perawat itu melakukan perawatan, sebenarnya dia tidak hanya sekedar melakukan perawatan, tapi mengantisipasi juga ketika nanti dokter harus memutuskan dia masuk rumah sakit, dia sudah tahu kondisi pasien itu harus dimasukkan ke rumah sakit mana dan menregisternya secara online, dan kemudian ketika masuk ke rumah sakit itu sudah cukup tahu kondisinya. Jadi tidak terlalu lama untuk kemudian singgah di IGD. Kenapa? Karena sudah cukup mendapatkan report dari awal kan gitu ya. Dan proses-proses itu tentu semua dilakukan di aplikasi kan, mengintegrasikan ini semua. Nah, nanti ini juga berujung kepada proses administrasi yang simpel, mudah, dan terintegrasi. Sehingga ini kita tidak perlu menunggu adanya perubahan undang-undang di mana sekarang ini masih ada masalah data pasien di rumah sakit itu kan tidak terintegrasi. Rumah sakit sendiri punya mereka sendiri-sendiri, tapi dengan proses ini nanti kemudian sejak kemudian dimulainya layanan ini, maka data pasien itu kemudian bisa diintegrasikan. Dan ini menjadi kemudahan. Nah, contoh webnya itu yang di kiri tadi, yang saya akses tadi ya, yang Surabaya Home Care Medis ini. Jadi misalnya ketika kemudian orang search di Google untuk kemudian mencari layanan rumah sakit atau keluhan sakit apapun, maka dia akan langsung mendapatkan web kita dan kemudian klik masuk ke WA dan WA langsung connect dengan dokter. Dokter itu tidak perlu bayar seperti Halodoc. Kenapa? Karena dokter ini itu adalah dokter yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, dia dibayar oleh pemerintah daerah. Nah, sehingga kemudian dokter ini bisa memutuskan apakah orang ini itu cuma tanya-tanya, ya oke, tidak apa-apa tanya-tanya. Ya, namanya juga layanan. Dan dia dokter kan sudah dibayar juga oleh Pemkot kan. Pemkot kan punya dinas kesehatan, nah, sehingga bisa menugaskan dokter untuk itu. Nah, tapi kalau kemudian pasien yang di telemedicine oleh dokter itu tadi ternyata kemudian ditangani oleh tim paramedis, dan kemudian ada paket pelayanan home care, dia juga mendapatkan di situ ada bagiannya, dan itu sudah langsung terbayarkan melalui proses kita di web itu tadi. Nah, kalau kemudian dia harus masuk ke rumah sakit karena ternyata setelah dirawat di rumah 3-4 hari itu ternyata hasil labnya dan perkembangannya memang harus masuk ke rumah sakit, oke, dia sudah masuk ke rumah sakit, di mana rumah sakitnya sudah terdaftar, paketnya sudah ada, nanti juga dia mendapat bagian dari situ. Jadi itu secara umum gambaran webnya untuk melakukan gambaran web atau aplikasi yang paling tepat untuk rumah sakit digital. Aplikasi nggak tepat, PWA saja nggak tepat. Yang bisa kita lakukan LPWA, ya, Launch Progressive Web Application. Dan kemudian fungsi-fungsi ini bisa ada semuanya. Ini teknis tapi tidak apa-apa, perlu saya jelaskan ya. Nah, lalu kemudian fitur paymentnya tadi sudah saya jelaskan ya, sehingga kemudian apapun yang dimiliki oleh pasien itu, apakah dia punya uang cash, ataukah uangnya itu ada di GoPay, ada di Shopee, ada di BCA, BNI, BRI, Mandiri, Bank DKI, Bank Jatim, bank apa saja, itu bisa dilakukan pembayaran, sehingga kemudian tidak menyulitkan orang melakukan pembayaran. Dia bisa dilakukan pembayaran di situ, dan pembayaran itu semua langsung terbagi habis kepada semua stakeholder yang terlibat, mulai dokternya, mulai perawatnya, mulai pemilik aplikasinya,
mulai labnya, apoteknya, transportasi yang akhirnya kemudian mengirim obat, macam-macam ya, semuanya itu sudah di situ supaya kemudian mudah. Nah, ini kemudian rumah sakit, nah ini rumah sakit yang kemudian menggunakan layanan ini juga kemudian bisa dibantu misalnya untuk payroll-nya dan macam-macamnya. Nah, backbone dari layanan ini selain aplikasi adalah ini Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan. Oke, soal aplikasi Bapak Ibu nggak usah mikir, nanti kontak ke saya aja. Nah, sudah kita siapkan. Lalu yang disiapkan oleh Bapak Ibu, para jamaah sekalian di masing-masing kota adalah gatekeeper tim medis. Jadi kalau di saya itu sudah ada namanya medisku. Medisku ini terdiri dari para perawat dan dokter. Nah, dia ini kalau ada kemudian kontak ke layanan kita, maka kemudian yang menerima itu adalah dokter. Nah, dokter lalu kemudian melempar ini hasil telemedisinya, hasil diagnosanya kepada paramedis meluncur. Nah, sebenarnya sebelum tim paramedis itu yang diperlukan adalah kerjasama dengan pemerintah kota atau pemerintah daerah supaya pemerintah kota atau pemerintah daerah itu menyiapkan paramedis di setiap layanan yang dimiliki, kan mulai dari puskesmas yang ada di setiap kecamatan, kemudian sekian banyak rumah sakit, kemudian klinik-klinik pratama, sehingga kemudian kalau jam kerja maka kemudian bisa diluncurkan yang terdekat. Nah, tapi kalau kemudian dari rumah sakit, puskesmas, klinik pratama itu gak cepat, ya gitu, kita khawatir dia nggak cepat, itu maka kemudian yang kita luncurkan adalah paramedis yang dimiliki oleh tim paramedis ini, sehingga kemudian bisa segera meluncur gitu. Karena kalau kita menunggu ini puskesmas, oh iya tapi nggak segera jalan-jalan, wah nanti segera dikomplain kan. Nah kalau begitu oke, shortcut ya sudah, paramedis yang dimiliki oleh tim paramedis yang kita punya itu yang diluncurkan. Nah lama-lama nanti tim paramedis itu akan banyak seperti Gojek. Nah, ada banyak orang yang kemudian memiliki sertifikat untuk menjadi paramedis karena layanan ini sudah mulai populer, maka bisa saja dia kemudian keluar dari rumah sakit itu, ya itu yang nama disruption, dan kemudian dia standby di rumah kayak tukang ojek gitu. Kenapa? Karena nanti dia akan punya banyak pasien, karena akan ada banyak pasien yang menggunakan layanan ini dan dokter kemudian akan melempar kepada dia dan dia itu kemudian cukup standby di rumah aja untuk kemudian ini melakukan layanan-layanan ini. Sehingga kemudian let's say setahun 2 tahun ketika sudah populer itu, maka kemudian akan ada banyak paramedis yang kayak Gojek yang dia standby di rumahnya masing-masing dan kemudian tinggal menunggu di aplikasi kalau ada pasien yang kemudian dekat dengan dia meluncur, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi backbone-nya itu sebagai gatekeeper dari layanan ini adalah dia terdiri dari dokter dan paramedis. Sehingga kemudian pasien itu bisa keluhannya langsung ditangani oleh dokter, ya, tidak dilempar-lempar kemana-mana. Nah, dokter ini kenapa kemudian 24 jam? Itu tadi kan nanti Pak sebagai bagian dari layanan pemerintah kota atau pemerintah daerah itu memang ini memberikan layanan kepada warga yang mereka sudah digaji, sehingga kemudian tidak seperti halodoc atau halodoc kita kontak ke dokter bayar dulu, ya kan, bayar dulu baru dilayani. Kalau ini enggak, karena ini memang bagian dari layanan gitu. Nah, inilah makanya kemudian penting sekali kerjasama dengan rumah sakit, karena endingnya kalau kemudian harus masuk ke rumah sakit, ya ke rumah sakit kan, nah, bukan tidak di rumah sakit awang-awang gitu, rumah sakit beneran kan gitu, rumah sakit digitalnya itu pada akhirnya kalau ada tindakan medis kan harus ke rumah sakit. Nah, gitu. Lalu kemudian kerjasama dengan Pemda supaya kemudian kita mendapatkan dokter yang dokter ini ditugaskan oleh Pemda, dan ini itu semua kepala daerah saya sudah membaca ada komitmen di sini. Cuman sekarang komitmen itu bagaimana kita tangkap dan kemudian kita berikan kita siapkan layanannya yang kita miliki gitu. Karena beberapa yang saya baca itu mereka belum tahu bagaimana mewujudkannya gitu layanan ini. Nah, saya kira ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan layanan itu rumah sakit digital di satu kota, sehingga orang itu kalau berada di kota itu ya nggak usah khawatir kalau sakit apa-apa. Apakah dia ada di hotel, ada di apartemen, atau di perumahan mana, maka kemudian dia bisa kontak dan kemudian yang pertama dilakukan bukan harus pergi ke rumah sakit, tapi kontak ke situ, lalu kemudian dikirim paramedis ke situ. Sehingga yang utama adalah ditangani dulu. Baru kalau kemudian
masuk ke rumah sakit pun sudah ada yang mengurus. Nah, kira-kira gitu bentuk layanannya ya. Nah, model bisnisnya tadi di awal sudah saya jelaskan, karena kita tidak membuat aplikasi, jika tidak memerlukan cost acquisition user, maka kita tidak memerlukan pendanaan besar. Ya, kita cukup menggunakan advertising, Google Advertising. Dan ini tidak terlalu mahal, maka kemudian ini investor-investor bisa kita datangkan dari investor-investor dalam negeri saja, atau kalau kita berhasil menjelaskan ini dengan baik kepada stakeholder, maka kemudian akan banyak itu saya kira di masing-masing kota yang bersedia mendanai, karena dananya nggak triliun-triliunan atau nggak ratusan miliar gitu, dengan model yang saya jelaskan tadi. Kira-kira itu Pak Maesti dan para jemaah sekalian yang perlu kita siapkan, sehingga kemudian layanan rumah sakit digital dengan model bisnis yang kita siapkan dan aplikasi atau web yang sesuai, ini bisa kita lakukan dengan mudah dan murah, dan bisa kita lakukan secara bersama di masing-masing kota. Lalu yang berada di masing-masing kota bisa kita integrasikan datanya, sehingga kita tidak perlu mengotak-atik data pasien dulu yang ada di rumah sakit. Nah, udahlah, data yang sekarang kita dapatkan itu saja yang kita masukkan ke dalam big data, sehingga kemudian misalnya saya di Surabaya tiba-tiba ada di Jakarta dan kemudian mengalami di hotel atau di apartemen mengalami keluhan, maka kemudian data saya di Surabaya itu pun bisa diakses oleh layanan yang di Jakarta. Nah, kira-kira gitu nih Pak Pangesti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.